Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama sekaligus pembina Masjid Jami Al-Furqan Bapak Dr. Anis Haji Abidin MSI. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Yai Haji Ahfaz SAG. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Furqan Bapak Haji Hasan Sutisna. Yang sama-sama kita hormati segenap jamaah Masjid Jami Al-Furqan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah, alhamdulillah kita sama-sama setelah melaksanakan ibadah sholat subuh dilanjutkan dengan pengajian bersama. Dan sekali yang saya hormati pada Ketua DKM Masjid Jami Al-Ihtihad Bapak Dr. Anis Haji Zaini MPD. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada sebelum acara pengajian mulai, malah kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini kita mendapat kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maladiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa limudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang kami hormati, bil khusus pembina Jamaah Al-Furqan, guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Ihabuddin MSI, segenap pengurus Masjid Al-Furqan dan juga ketua yayasan serta yang sama-sama kita hormati ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad Ustaz Dr. Andes Haji Sayyid Hanafi MM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita telah ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dan menunaikan sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin sebulan sekali. Semoga kehadiran kita di tempat ini akan menjadi wasilah diturunkan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin berbahagia, awali ta'lim subuh kita, mari sama-sama kita baca kita suratul Fatihah. Semoga dengan karunia dan barakah suratul Fatihah majelis kita menjadi majelis akan mendapatkan kemuliaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdibuhu wa la yahduluhu. Kullul muslimi 'alal muslimi haram irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasabi imri'in minasyarri ayyahira akhahul musliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala berkata ia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu artinya orang Islam. Islam itu agama, muslim orangnya. Akhul muslim yaitu saudaranya muslim yang lain. La yakhunuhu, janganlah mengkhianatinya sesama muslim. Wala yakdzibuhu, dan janganlah mendustakannya. Wala yakduruhu, dan janganlah menghinakannya. Kulul muslim ala muslim haram, tiap-tiap orang Islam terhadap Islam lainnya haramun, yaitu haram, irduhu, mengganggu nama baiknya, wa maluhu, dan mengganggu atau merusak hartanya, wa damuhu, dan merusak darahnya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Bihasabi mri'in minasyarri, cukup seseorang sudah memiliki kejahatan ayat kira kalau dia menghina akhul muslim, saudaranya yang muslim lainnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita masih melanjutkan bab tentang takdim hurumatil muslimin. Takdim artinya bisa maknanya memuliakan, menghormati, mengagungkan. Memuliakan hurumatil muslimin, kehormatan yang ada pada orang Islam. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, orang Islam itu orang yang sudah memiliki kehormatan, maka dia wajib dihormati. Kenapa dikatakan sudah memiliki kehormatan? Sebab dia telah memiliki keimanan kepada Allah. Jadi orang-orang yang muslim itu orang yang seperti yang kita ketahui, syarat rukun Islam itu ada 5. Pertama, dia mengucap 2 kalimat apa? Syahadat. Ketika dia mengucap kalimat syahadat, itu merupakan ikrar dia, janji dia, mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu muslim. Maka kalau ada orang agamanya Islam masih punya keyakinan terhadap yang lain, itu musyrik. Menyekutukan apa? Allah. Ada Tuhan selain Allah. Walaupun dia tidak berkata saya bertuhan kepada Allah, bertuhan kepada satu-satu, tapi dia di satu sisi punya keyakinan ada satu kekuatan, ada satu kekuatan yang mampu memberikan sesuatu atau mencegah sesuatu selain Allah. Itu nggak boleh, Pak. Satu contoh, katakan Bapak pakai cincin, ya, batu cincin, ya. Bapak bilang saya kalau kemana-mana kalau pakai batu cincin ini pasti kagak aman. Kagak apa? Nggak aman. Jadi dia percaya dengan batu cincin dia bisa selamat, nyaman, aman. Itu nggak boleh. Makanya Islam mengajarkan kita ketika kita keluar dari rumah, Bismillah,
amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu bukan hanya sebatas doa keluar rumah, tapi itu sebuah keyakinan kita. Amantu billah, aku betul-betul beriman kepada tawakkaltu ala Allah, seluruhnya aku bertawakal, berserah diri kepada siapa? Jadi dalam perjalanan kita seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Kenapa? La haula wala quwwata. Karena kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya daya untuk menolak berbagai macam bahaya, tidak punya upaya untuk mendatangkan berbagai macam manfaat. Jadi kalau kita dari rumah perjalanan kita katakan ke tempat kerja selamat, itu semata-mata karena diselamatkan oleh siapa? Allah. Dari rumah kita ke tempat tujuan kita selamat, tidak ada gangguan. Karena gangguan itu telah dihilangkan oleh siapa? Oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Bapak yang dagang, ya, keluar dari rumah bawa dagangan, pulang membawa hasil untung 500.000, itu kena dikasih oleh siapa? Karunia Allah. Ya, gitu. Bukan kena kehebatan. Jadi hadirin sekalian, kita wajib menghormati kemuliaan orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqrar, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Konsekuensinya terhadap iqrar tadi wajib mengikuti, menteladani siapa? Rasulullah. Kayak gitu. Ya, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, hadirin sekalian, pada hadis ini kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan yang lain adalah saudara, tanpa melihat perbedaan warna kulit, tanpa melihat perbedaan bahasa, tanpa melihat perbedaan domisili, kota, desa, sama Pak ya. Kalau sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah saudara kita. Orang kota tidak boleh merasa lebih hebat dari orang apa? Desa. Tidak boleh merasa lebih hebat dari orang kampung. Orang kampung juga nggak boleh minder dari orang apa? Kota. Ya kan? Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara, orang kota gak bisa hidup kalau ada orang kampung, Pak. Kenapa? Dia makan nasi beras, yang nanam padi siapa? Bukan orang kampung, bukan orang kota, orang apa? Dia makan sayuran, dia makan pisang. Dari mana? Semuanya dari kampung, dari desa. Tapi orang kampung bisa hidup tanpa orang desa, kan gitu ya. Jadi bapak yang tinggal di kampung lebih bangga maksudnya daripada orang apa? Kota. Lu tinggal di kota, kalau nggak ada orang kampung lu nggak makan. Sebab yang tanam padi kita di kampung Pak, yang tanam pisang, yang tanam sayuran kita. Jadi kalau orang menyadari itu, nggak ada yang perlu disombongkan Pak. Jadi dimanapun dia berada, muslim itu saudara. Termasuk yang ada di mana, di luar negeri, di Palestina, itu saudara kita Pak. Ya, saudara. Walaupun kita nggak pernah jumpa, tapi di situ ada kesamaan akidah, kesamaan panutan, kesamaan kitab, kesamaan kiblat dalam sholat, ya kan? Sama. Oleh karena itu, karena saudara, kata Nabi, la yakhunuhu, tidak boleh muslim yang satu dengan yang lain mengkhianatinya. Apa khianat? Khianat itu lawanannya amanah.
Artinya orang yang khianat itu orang yang tidak amanah. Kata Nabi, Pak, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Ulama memberikan ladina di situ ada yang lebih ringan. Ladina ayat la, tidak sempurna agama seseorang yang tidak amanah. Hadis lain la imana liman la amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, kepercayaan. Artinya kalau dia tidak amanah, berarti dia khianat, Pak. Ya kan? Hukumnya haram, la yakunu, tidak boleh mengkhianati. Nah, kenapa Nabi sampai berkata la imana liman la amanah? Tidak ada iman seseorang kalau dia tidak memiliki sifat amanah. Sebab bapak-bapak dan saudara-saudara, apapun akan hancur kalau dipegang oleh orang yang tidak amanah. Negara kita banyak pemimpin yang tidak amanah, hancur. Sudah 80 tahun merdeka, rakyatnya belum sejahtera. Karena banyak orang-orang yang pegang pegang kekuasaan, dia tidak amanah, ya, tidak amanah. Sampai dikorupsi uang bank. Kalau dulu miliaran itu udah gede banget. Sekarang Pak, triliunan. Coba 1.000 triliun, Pak. Kalau umpama 1 miliar saja kan 1.000 juta ya. Itu udah banyak, Pak, punya 1.000 juta. Kalau 1 triliun 1.000 miliar, Pak. Kalau dia yang cepetan mau gocapan kira-kira 1.000 triliun musola. Ini Al-Qur'an muat nggak nih kira-kira? Buat apa itu, Pak? Serahkan. Ya. Makanya kata ulama, al-katsir qalil idza tomakta. Sebanyak apapun tetap terasa dikit kalau orang itu tomak, Pak. Pedagang kecil kaki lima, dia punya keuntungan 1 hari 300.000 sudah luar biasa. Dia punya celengan 20 juta aja udah luar biasa senangnya, ya kan? Tapi kalau orang tomak, Pak, punya gaji ratusan juta masih kurang. Uang rakyat dikorup sampai ratusan juta. Jadi al-katsir qalil idza tomaka. Kalau orang tomak sebanyak apapun harta yang dimiliki, tetap jaganya masih kurang. Jadi, tapi sebaliknya kata ulama, al-qalil katsir idza konakta. Sedikit akan terasa banyak kalau kita memiliki sifat kona'ah. Kona'ah itu sifat rasa cukup. Ya, kita punya duit, alhamdulillah. Kan itu, Pak. Apalagi kalau kita pakai nasihat Nabi, kalau urusan dunia lihat ke bawah. Kalau kita punya duit 5 juta, 10 juta, alhamdulillah. Banyak orang yang punya duit cepet-cepet aja, kan gitu, Pak, ya. Pengen makan saja dia harus nyapir dulu, ngemis dulu. Berarti dia nggak punya duit. Jadi kalau orang punya sifat qanaah, berapapun harta yang dimiliki, berapapun rezeki didapatkan, dia akan merasa cukup. Alhamdulillah, inilah rezeki terbaik yang Allah beri kepada kita. Jadi apapun yang ada di depan kita hari itu, syukuri. Inilah rezeki terbaik yang Allah kirim kepada siapa? Pada kita. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara tidak boleh mengkhianati. Jangan ke negara, mohon maaf. Jadi ketua DKM aja kalau nggak amanah, beres itu masih. Beres. Jangan-jangan
untuk ngasih honor barbot aja kagak. Ya kan? Jadi di seluruh aspek kehidupan itu harus dipegang oleh orang yang amanah. Makanya Nabi ngancam la amanah tak la dina liman la amanah. Belum dianggap beragama kalau orang tidak apa amanah. Mungkin dia sholat, mungkin, ya kan? Mungkin dia suka kumpul di majlis-majlis taklim atau di tempat tahlilan, mungkin saja. Tapi ketika dia tidak amanah, menandakan imannya belum baik. Jadi haram, la yahunu, haram hukumnya kita mengkhianati sesama muslim. Baik pada level tingkat pribadi antara pribadi maupun dalam tingkat kemasyarakatan, apalagi negara. Resikonya besar. Kalau kita mengkhianati satu orang, nanti kita di akhirat dituntut oleh satu orang juga berat, Pak. Di dunia kita mau tersangkut hukum perkara, Pak. Ngadepin seorang aja repot kira-kira. Kayaknya ada guyonan orang Cina itu kagak mau masuk Islam, kenapa? Orang Islam perkaranya banyak, kita ada di satu perkara aja susah. Islam dari 5 perkara bingung kita. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau dia jadi pemimpin negara nanti akan menghadapi tuntutan seluruh rakyat yang dipimpin. Menghadapi tuntutan 275 juta orang, gimana kira-kira? Alhamdulillah ini. Makanya banyak pada zaman khalifah sahabat-sahabat Nabi diangkat jadi ini, gak mau dia. Imam Ahmad bin Hanbal diangkat jadi pengadilan tinggi ketua mahkamah, dia gak mau. Kayak gitu. Sekarang bukan gak mau lagi, Pak, berebut ya. La yakunuhu, tidak boleh mengkhianatinya, baik sekarang pada tingkat pribadi perorangan maupun pada tingkat yang lebih tinggi seperti pejabat pemimpin. Di sini jelaskan yakunuhu binafsihi haqqahul ladzi lahu alaihi, mengkhianatinya dengan cara mengurangi haknya. Ya, satu contoh katakan awalnya dia sudah berjanji untuk usaha bersama seuntung serugi gitu ya. Ya katakan gini, Pak, umpama saya punya duit ya, tapi saya nggak punya waktu untuk dagang. Ada orang lain punya keahlian dagang tapi nggak punya apa? Modal, gitu kan? Udah Pak Guru, nanti uangnya saya kelola, kita bagi hasil bersama. Nah, jadi sekalian mestinya kan kalau perjanjian hasil bersama keuntungan 5 juta itu 20 juta. Itu namanya mudharabah, ya. Bagi apa? Bagi hasil. Ini jarang yang amanah, Pak. Kalau orang pada amanah selesai. Artinya orang yang punya uang tidak punya waktu untuk mengelola, dia bisa mendapat hasil dari uangnya. Orang yang nggak punya uang tapi dia punya keahlian mengelola, dia walaupun nggak punya uang berapa hasil, kan gitu, untung bersama. Tapi seringkali terjadi, jangankan untungnya, kadang-kadang modalnya kagak pulang, kan itu, Pak. Jangan bagi hasilnya, modalnya dia apa? Terpulang. Sekali dia benar, 2 kali mulai, 3 kali basic. Ini pengalaman. Dan bukan 1 kali, Pak, berkali-kali. Sehingga kita punya kesimpulan susah sekarang nyari orang yang percaya, dipercaya, nyari orang yang susah. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi hancur. Jadi kalau orang itu mengamalkan ajaran Rasulullah, sejahtera.
Karena tidak sedikit orang yang punya uang lebih senang disimpan di mana? Di bank daripada dikasih orang untuk dikelola. Padahal di bank itu Pak, bunganya sangat kecil sekali. 1 tahun cuma berapa? Berapa persen? 12% 1 tahun. Berarti sebulan cuma 1%. Kalau Bapak punya duit 100 juta ditaruh, sebulannya cuma 1 juta. Itu belum potong pajak. Kan gitu. Malah nggak sampai 12%. Ada yang cuma 1,6% ya. Segitu kecil sekali. Dulu ada orang konsultasi sama saya. Pak Guru, saya punya duit sedikit ya. Waktu itu cuma belasan juta Pak. Dia punya ibu, kepengen dari uang yang belasan, kira-kira 16-17 juta. Dia mau taruh di bank supaya hasilnya bisa buat mempandu rumahnya. Ya Allah, saya bilang duit segini, bank itu cuma kalau nggak salah nggak sampai 10% setahun Pak. Katakan 10% setahun, kalau duit 17 juta berapa duit setahun, ya kan? Mana mungkin bisa hasil setiap bulan mempanen jauh banyak. Saya bilang mendingan kalau ada orang keluarga yang bisa dagang, kasih modal, nanti dia bisa bantu ibu. Jadi uang yang cuma belasan juta nggak mungkin bisa menghidupkan orang tuanya, mengharap dari bunga uang tadi kan kecil sekali. Jadi tidak boleh mengkhianatinya. Kata Nabi, Innallaha salisu syarikaini. Man lam yakun ahaduma. Allah itu salisu, yang ketiga dari 2 orang yang bersyarikat. Artinya begini. Kalau kita berdua Pak, saya pemodal, si A pelaku ya. Atau sama-sama kasih modal. Yang kita buka usaha, kita modal katakan 25 juta, jadi sama jadi 50, cukuplah untuk buka kios itu kan gitu Pak. Kontrak setahun bayar, sisa buat modal. Jadi berdua Pak. Kata Nabi salisu, Allah yang ketiga disuruh hadir Pak. Selama salah satu 2 orang ini tidak berkhianat, Allah hadir di situ, memberikan keberkahan. Tapi kalau sudah ada salah satu khianat, Allah nggak mau di situ hadir. Artinya apa? Allah tidak akan memberikan keberkahan pertolongan. Kan bisa saja Pak. Ya tadi yang mengelola uang bulan pertama jujur, kedua mulai pikirannya masuk ke setan. Jadi main apa tidur bangun dapat duit sama, kan itu Pak. Akhirnya dia mulai berpikir, yang semestinya 10 juta bagi 2 ditilep dulu 2 juta. Laporannya berapa? 8 juta. Itu sudah hianat Pak. Ya. Sudah jangan. Secara materi yang mengkhianati tadi itu dapat untung lebih gede Pak. Ya. Dia lupa di situ ada Allah. Maka ketika terjadi pengkhianatan, Allah tinggalkan. Artinya apa? Di situ tidak ada pertolongan Allah. Allah tidak akan berikan keberkahan. Nominalnya lebih, tapi keberkahannya tidak ada. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, makanya kalau Al-Quran bilang fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, kamu harus ingat kepada Allah baik saat kamu berdiri, saat duduk, saat berbaring. Berdiri artinya ketika berdiri, tapi ketika kita dalam usaha ingat sama Allah. Kalau kita sudah khianat berarti lupa sama Allah. Allah akan tinggalkan usaha kita. Allah tidak akan berikan keberkahan. Ya satu contoh, katakan orang-orang yang korupsi.
Apa artinya punya duit miliaran kalau dia nggak bisa tinggal di rumah? Tinggalnya di mana? Di penjara. Kata Tuhan, itu kata Allah, itu bukan rumah kamu, rumah umat. Kamu jangan tinggal di penjara apa? Wala yakdibuhu, dan tidak boleh yakdibuhu mendustakannya. Jadi baik dusta dalam bentuk informasi, dusta dalam bentuk komunikasi, yukhbiruhu khabaron kadziban, menyampaikan berita-berita dusta. Oh, sekarang banyak berita-berita yang menyesatkan. Jadi kalau kita berani menyesatkan, mendustai saudara kita sama muslim, maka kata Allah, orang itu akan mendapatkan azab dari Allah. Telah menghinakan saudara, tidak memuliakan saudara. Wala yakhduluhu, khazala itu menghina. Wala yakhduluhu, dan tidak boleh menghinakannya. Apa maksudnya menghinakan? Di sini dikatakan la yatruku nusratahu al-masru'an siyama malikian wal jihad. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya layak dulu tidak boleh menghinakan. Apa? Bukan menghinakan kita caci maki dia, tapi ketika orang itu mendapatkan musibah, orang itu mendapatkan ujian yang seharusnya kita hadir menolong, kita nggak mau apa? Tolong, dibiarkan. Kalau kata orang Bekasi Utara, dibagiin, bagian, ya, dibagiin aja. Jadi dibiarkan. Jadi ketika ada orang sedang mendapat kesusahan, kita biarkan, kita itu dianggap menghinakan, meninggalkan untuk memberikan pertolongan. Kayak sekarang Pak, saudara-saudara kita sedang dibantai di mana? Palestina. Jadi rakyat yang terlapar di dunia sekarang itu rakyat Palestina, yang sudah gugur itu lebih daripada 60.000 syuhada, mayoritas anak-anak. Kalau awal-awal itu mereka wafat, mereka mati kena dibombardir, kena ditembak senjata. Sekarang mereka dibunuh dengan cara dilaparkan. Artinya apa? Mereka tinggal di sebuah tempat pengungsian, tidak ada air, tidak ada makanan, bantuan dari mana-mana diblokir, nggak boleh masuk. Sehingga tiap hari itu belasan anak kecil mati bukan kena senjata. Kenapa? Kelaparan. Saya di-share tiap hari itu tentang informasi Palestina oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi, kondisi di di Palestina. Dan beliau sendiri pernah tinggal beberapa lama di Palestina untuk mengirim bantuan. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita melihat anak kita mati kena senjata, sedih. Tapi lebih sedih lagi kalau melihat anak itu mati kena apa? Kelaparan. Sudah gak ada dagingnya. Kenapa bukan sehari dua hari? Tiap hari nggak makan gak cukup. Sampai akhirnya makan nggak ada daging. Tulang-tulangnya. Jadi kalau bahasa orang kamu, kalau nggak ada kulitnya, tulang pada copot itu. Dan nama kita tunggu soal. Tiap hari jadi kondisi Palestina. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita biarkan, kita berarti menghinakan mereka.
dan mereka sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan bantuan kita. Air ada susah, Pak. Ya. Sampai ada desain anak-anak usia SD, di mana tempat itu tempat pembagian tepung. Tepung yang mau rampar-ramparan campur dengan pasir masih diambil, Pak. Karena saking butuhnya dengan apa? Makanan. Nah sampai saat ini, nah kita kadang-kadang mohon maaf, udah berapa kali kita bantu kan gitu, dari tahun 2023 Oktober, paling sekali, 2 kali. Padahal kata Nabi, ya, salah satu alamatus syaqawah, salah satu tanda orang itu dianggapnya cilaka, Pak, zikrul hasanatil madiyah, selalu mengingat-ingat kebaikan yang sudah lewat. Dimintakan untuk donasi Palestina udah, Wah, baru tahun 2023 udah masih. Jadi yang sudah lewat sekian tahun masih diapain? Masih diungkit-ungkit, disebut-sebut, sehingga kemauan untuk membantu kan. Ya, jadi apa? Semestinya sedapat mungkin kita, ya, selagi kita punya rezeki, Pak, rupiah yang kita salurkan berapapun besarnya sangat-sangat berharga. Ini pernah waktu acara apa namanya Palestina itu kan, ya paling tidak 3 hal, Pak. 2D, 1B. Ya. D pertama, kita doakan agar mereka sabar dan diberikan kekuatan oleh siapa? Allah, diberikan kemenangan sehingga mereka berdiri. D kedua, donasi, jangan lupa kita bantu mereka. Nah yang ketiga, B, boycott, Pak. Ya. Jadi semua produk yang berafiliasi ke Amerika, ke Yahudi kita boycott. Jangan pernah nganggap ya gombalnya paling juga 5.000 atau gitu aja. Kan ini. Jadi walaupun persentasenya hanya sekian persen, kalau jutaan orang, Pak, ya banyak, Pak, ya kan? Banyak. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, Indonesia ini bukan termasuk negara yang mayoritas umat apa? Penduduk muslim terbesar Indonesia. Kalau orang Indonesia sepakat untuk memboikot produk-produk Amerika, produk Yahudi, sebab salah satu kekuatan mereka itu di ekonomi, ya, di ekonomi. Semua negara-negara kafir menyalurkan donasinya ke Israel. Sementara kita kendor, Pak, walaupun nggak ada kendor. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang paling besar perhatiannya pada Palestina. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika kita punya kesempatan untuk donasilah berapa besarnya. Kita nggak tega melihat anak-anak Palestina yang mati tiap hari kekalahan. Kullul muslim ala muslim haram. Tiap-tiap orang Islam terhadap orang Islam lainnya, Pak, haram, hukumnya haram. Apa? Irduhu, untuk merusak nama baiknya. Ya sekarang kan banyak, Pak, dalam dunia politik itu paling pintar tuh orang-orang politik menjatuhkan lawan apa? Politiknya kan. Jadi sekarang yang namanya menjatuhkan orang lain dengan berbagai macam keburukan, amal perbuatan baiknya, itu bukan hadis lewat lisan, lewat medsos itu kan langsung terbaca oleh ribuan orang. Makanya hati-hati kita. Jangan sembarang share yang kaitannya menjatuhkan atau menghinakan orang lain, terutama orang Islam. Jadi bisa saja ujung jari tangan itu menyebabkan kita masuk neraka, Pak, ya.
dan kotak ketik nomor yang ada di mana PLP kita. Arab irduhu merusak nama baiknya. Bahkan kalaupun kita tahu yakin si A melakukan perbuatan itu, Pak, kita tutup. Kata Nabi, wajib hukumnya kita menutup aib orang lain. Man satara musliman satara Allah di dunia wal akhirah. Siapa orang yang suka menutup aib orang lain yang muslim, Allah akan tutup aibnya baik dunia maupun akhirat. Mohon maaf, orang tuh hormatin kita, ya maaf katakan bapak hormatin saya dah, ketemu saya cium tangan. Ya. Kenapa? Karena dosa-dosa saya ditutup oleh Allah. Bapak nggak tahu dosa saya. Kalau dosa saya dibeberkan oleh Allah, Bapak nggak bakal hormatin saya. Ternyata Pak Guru dosanya banyak banget, kan gitu. Ya. Jadi kita dihormatin orang karena Allah tutup aib kita. Salah. Jadi kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, jangan pernah kita membuka aib orang lain. Satarallahu fi dunya. Allah akan tutup aib kita di dunia dan akhirat. Kalau kita di dunia suka menutup aib, itu jelas kita tahu aibnya, kita tutup. Bagaimana kalau kita bicarakan? Itulah yang namanya ghibah. Kata Nabi, salah satu dosa besar adalah ghibah. Sahabat tanya, bagaimana Rasulullah kalau orang itu yang kita bicarakan benar melakukan? Itulah ghibah. Dia benar melakukan yang tidak baik, kita ceritain itu ghibah. Kalau orang tidak melakukan malah kita ceritain, itu bukan ghibah lagi, namanya buhtan. Buhtan itu di atas ghibah. Udah pembohong besar, ya, buhtan, penjahat. Artinya apa? Orang tidak melakukan perbuatan yang hina tadi, tapi diekspos dia telah melakukannya. Kan fitnah, ya kan? Kata Allah, al-fitnah itu orang membunuh orang itu dahsyat, dosanya besar. Memfitnah lebih besar dari. Kenapa? Ketika membunuh hanya yang mati jasadnya, tapi ketika memfitnah karakternya yang mati. Hidup secara fisik, tapi karakternya dibunuh. Sekarang tadi tidak lagi dihormatin orang, tidak lagi dihargai orang, tidak lagi dimuliakan orang, tidak dipercaya. Ini bahaya. Makanya ada istilah dalam negara itu mengembalikan nama baik. Kan itu, kalau itu salah harus dikembalikan nama baik. Jadi bapak-bapak irdu nama baiknya, wa maluhu dan hartanya haram. Kita makan dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang apa? Batil. Artinya tidak cara yang halal, apa? Dengan cara dicurangi, dengan cara dikhianati segala macam. Wadamuhu dan ketiga haram merusak darahnya, jiwanya. Ya, apa dibunuh, apa dilukai, itu haram. At-taqwa hahuna, kata Nabi sambil menepuk dada. Takwa itu bukan di mulut, Pak. Bukan di ucapan, tapi di mana? Di dada. At-taqwa hahuna, di dada. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sering saya katakan, kita ada di masyarakat, kita itu dibaca orang, baik tidaknya, bukan karena kita ngomong, tapi orang lihat dari perilaku kita, ya kan? Kadang-kadang kan orang bicara itu, aku kan kalau kagak gua nggak jadi itu, ngomong gitu Pak ya, ngaku udah sebelah kan gitu. Tapi orang kan baca kita Pak, ya kan? Apa yang kita omongin benar apa kagak? Kan gitu. Kalau kita omongin kagak benar malah diapain orang? Ya kabur, kan gitu Pak. Orang baca kita. Tidak perlu kita bicara, tidak perlu kita cerita sama orang kita begini-begini. Orang yang akan baca kita.
Ya. Orang akan menilai kita sesuai dengan apa yang dia pandang terhadap diri kita. Nggak perlu. Ya. Karena jangan pernah kita menganggap ya urusan gua bagaimana orang baca. Jadi kalau kita baik pasti orang baca kita baik. Kalau tidak, at-taqwa hauna kata Nabi. At-taqwa di sini bukan di lisan. Bihasabi mri'in minasyari ayakira khawal muslim. Kata Nabi luar biasa. Cukup seseorang itu sudah dianggap jahat melakukan kejahatan kalau dia berani menghina saudaranya sesama muslim. Jadi kalau ada orang menghina orang lain yang muslim, itu jangankan sampai dia mencuri, jangankan sampai dia membunuh, menghina saja sudah cukup kejahatan yang harus dipikul depan Allah, yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati kita terhadap orang lain yang sesama muslim. Kita hinakan dia, kita ceritakan keburukannya. Kata Nabi sudah cukup besar dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita berani menghinakan saudara kita yang sesama muslim, berani mencurangi, berani mengkhianati, ya, berani mendustai, udah luar biasa. Jangankan dosa zina, dosa mabuk, dosa menghina saudara muslim saja. Kata Nabi sudah lebih dari cukup beban yang harus dipikul nanti menghadap Allah. Nauzubillahi min dzalik. Rawahu Tirmidzi wa At-Tirmidzi wa qala hadis hasan, ini hadis hasan. Wa anhu, dan hadis berikutnya insyaallah nanti Pak ya. Kira cukup sekian, mudah-mudahan satu hadis yang kita kaji pada subuh ini bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita betul-betul kehidupan yang sesuai apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan muncul kehidupan yang harmonis di antara sesama umat Islam. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan banyak ilmu, khususnya kepada jamaah Masjid Sebarukon. Mudah-mudahan kita semua dan kesehariannya bisa memetik daripada pengajian atau ilmu di pagi hari ini, kita bisa amanah ya Pak ya, selalu amanah. Nah, ini berkaitan dengan kajian tadi, ada hubungannya dengan renovasi daripada Masjid Jami Al-Furqon. Jamaah sekalian, informasikan lagi bahwa Masjid Jami Al-Furqon di saat ini baru membutuhkan dana Pak, yaitu untuk renovasi tempat wudhu, karena tempat wudhu kita sempit ataupun tempat wudhu wanita itu belum ada, makanya untuk saat ini dibikinlah itu tempat wudhu, renovasi tempat wudhu sekalian kamar mandi dan MCK. Untuk itu kepada jamaah sekalian atau warga RT 02 RW 06 monggo, ini Masjid Jami Al-Furqon membuka ladang amal, monggo yang mempunyai sedikit harta diinfakkan di Masjid Jami Al-Furqon, yang kiranya ini bisa menghubungi DKI Masjid Jami Al-Furqon, bisa langsung ke transfer yaitu Bank BSI Syariah, atau bisa lewat QRIS juga. Alhamdulillah kita untuk memudahkan jalan di hamba Allah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, terima kasih banyak di pagi hari ini. Kami juga di KM Masjid Jami Al-Furqon mendapatkan infak dari Bapak Jaang sebesar Rp100.000. Dan saya
mewakili KMI Jemaah Furqan mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah mengulurkan infaknya, baik itu berupa uang, baik itu berupa material, baik itu berupa tenaga. Ya alhamdulillah, Allah kita membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan kemudahan dan memberikan rezeki yang berlimpah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan apabila kita tutup berkelah. Wassalamualaikum